channel saya diminta membuat daftar keluhan-keluhan yang bisa diterapi dengan menggunakan laser CO2. Siringoma saya letakkan di urutan paling akhir. Selamat datang kembali di channel saya. Seperti judul yang saya cantumkan di depan, kali ini kita membahas yang namanya siringoma. Nah, sesuai namanya ini akhirannya oma. Kalau di dunia medis, dunia kedokteran, yang namanya akhiran-akhiran oma, ya, termasuk siringoma begitu, itu adalah menandakan bahwa hal tersebut, penyebutan tersebut ada keterkaitan dengan adanya tumor. Dan siringoma itu adalah suatu kondisi tumor di bagian saluran dari kelenjar keringat kita atau kelenjar ekrim. Tapi kalian nggak perlu khawatir ya, siringoma ini termasuk tumor jinak. Ya, siringoma termasuk tumor jinak dan ini biasanya familial ya. Jadi kalau ada orang punya siringoma, kadang-kadang adiknya, kakaknya, ibunya itu ada kasus serupa seperti itu. Lokasinya ada di sekitar mata biasanya ya, di pipi gitu. Dan biasanya memang simetris. Muncul di situ dari waktu ke waktu gitu, biasanya akan nambah sehingga karena dia tumbuh sedemikian rupa akhirnya menyerupai bangunan yang kalian bisa lihat lah di sini saya cantumkan, saya sertakan bentuknya khas seperti itu ya. Dan bentuk seperti ini memang makin lama makin tinggi, makin besar begitu, dan secara kosmetik pada banyak pasien ini cukup mengganggu. Akhirnya mereka datang ke dokter lalu ingin diterapi, dan seringkali memang yang saya jumpai adalah pasien-pasien ini datang, mereka bilangnya, "Dok, saya ada milia." Padahal milia dan siringoma itu sebetulnya adalah dua kasus yang sangat berbeda gitu. Kalau milia itu sebetulnya harus ada debris yang terperangkap di situ. Saya sempat bikin kontennya. Kalian boleh simak di link yang kemarin deh. Kalian simak di situ bagaimana milia, apa itu milia, dan bagaimana pengerjaan laser CO2 pada kasus milia ya di pasien saya. Kalian boleh lihat di situ. Jadi bandingin dengan apa yang kita bahas saat ini. Jadi siringoma itu sebetulnya beda jauh ya. Karena siringoma tidak ada debris yang ada di situ. Meskipun ya pada beberapa kasus kadangkala kita jumpai bareng-bareng di situ. Ada siringoma, ada milia yang berbarengan gitu. Dan kasus siringoma ini cukup epik ya, cukup sulit sebetulnya untuk diterapi. Kalau saya boleh membuat list ya dari banyak kasus-kasus, ada keratosis, ada santelasma, ada milia dan segala macam lah di situ. Maka siringoma ini saya letakkan di bagian paling belakang yang mau saya kerjakan. Jadi ibaratnya saya paling males untuk ngerjain siringoma ya. Kenapa? Karena siringoma itu ya sudah sifatnya dia aslinya tumor, dia gampang banget untuk muncul lagi ya. Dan kalau di remove semua gimana dok? Impossible. Bukan terus kita mengatakan bahwa ini tidak bisa diterapi ya, tapi memang sulit untuk tata laksananya. Karena pada kenyataannya siringoma ini memang dia bandel banget. Udah diambil, kadang-kadang ya bekasnya aja ya. Kadang-kadang kita ada manajemen bekas, bekasnya belum hilang sepenuhnya. Ini sudah gampang muncul lagi. Jadi memang butuh tata laksana yang lebih lah gitu loh. Dan jengkelin kalau saya boleh bilang. Saya secara pribadi saya bilang kalau kasus-kasus siringoma itu benar-benar jengkelin gitu. Dan kita mungkin butuh kayak krim atau mungkin juga treatment yang bisa mencerahkan gitu agar secara kosmetik ya, secara estetik di situ kenampakan daripada siringomanya bisa lebih samar gitu. Nah, oleh karenanya saya sih kalau misalkan siringoma belum begitu terlihat, saya selalu edukasi ke pasien baiknya adalah kita samarkan tampilannya gitu. Jadi mending do nothing gitu. Tapi kalau memang dia datang dan sudah benar-benar kelihatan dan sangat-sangat terganggu pasien, maka kita harus benar edukasinya bahwa pengambilan ini hanya untuk mengambil bagian atasnya saja. Cenderungnya begitu sih. Kalau kita ambil terlalu dalam, maka ada potensi muncul jaringan parut. Dan secara kosmetik, secara estetik ya, itu kurang bagus, kurang sedap dilihat ketika nanti terjadi jaringan parut di situ. Jadi baiknya gimana? Ya secara estetik kalau memang pasien sudah merasa nggak nyaman dengan tampilannya, ya kita ambil.
Lalu kemudian dengan krim atau juga dengan peeling-peeling di situ eh, kondisi siringomanya bisa lebih disamarkan. Ya bisanya cuma seperti itu. Ya, ini harus dijelaskan dengan benar kepada pasien. Dan kemarin itu ada pasien yang datang ke saya dan lagi-lagi dia bilang, "Dok, saya punya milia." Padahal ini beda banget ya, milia dengan siringoma itu sudah beda sekali. Akhirnya saya jelaskan bahwa ini namanya siringoma. Ya. Dan karena memang tampilannya sudah cukup mengganggu, ya mau tidak mau, oke lah kita ambil bagian atasnya. Saya jelaskan kok ke pasiennya bahwa saya hanya bisa ngambil bagian atasnya gitu. Karena kalau kita paksakan ngambil terlalu dalam, maka secara bekas juga jelek ya, karena bisa ada kemungkinan muncul jaringan parut dan nanti kadang-kadang bekas belum hilang itu sudah gampang muncul lagi itu si siringoma itu. Nah, oke, kita simak bareng-bareng bagaimana pengerjaan di kasus pasien kemarin ya. Yuk, kita simak bareng-bareng. Cus. Kalem, santai, relax, tutup matanya. Sakitkah? Enggak. Aman berarti. Agak ke sini. Nah, itu dia bagaimana pengerjaan dari siringoma di pasien yang kemarin datang. Aslinya banyak kasus begini sih. Ya, pasien datang terus kemudian dia mengeluhkan, "Dok, ini apa sih benjolan kecil-kecil begini." Kalau memang itu belum terlalu mengganggu skor kecantikan, belum terlalu mengganggu secara estetik, saya selalu bilang, saya edukasi ke pasien, "Bu, Mas, Mbak, mending nggak usah diapa-apakan. Kita beri topical cream yang mungkin bisa melembabkan area itu sehingga atau mencerahkan sehingga warnanya agak samar dan lebih enak dilihat gitu. Tapi kalau memang di situ kondisinya memang sudah sangat mengganggu, ya ayo deh gitu. Kita bisa kerjakan, cuman dengan catatan bahwa dia harus ngerti siringoma itu seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian ya konten kali ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Mungkin akan saya ulas lebih dalam antara siringoma dan milia. Karena banyak banget memang sih pasien-pasien yang datang selalu sebut salah kaprah antara keduanya dan seringnya menyebutnya adalah milia. Oke ya? Silahkan like jika kalian suka dengan konten ini, komen. Saya akan balas komen-komen kalian jika senggang ya waktunya. Kapan-kapan ketemu lagi. See you on the next video. Ciao.